saya Melisa Kristina Suheri. Saya dari kelas 643B25, NIM saya 6424515. Saya dari Fakultas Manajemen Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika cabang Cengkareng. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan piutang dan anggaran piutang mobil Expander 2026. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perputaran piutang dengan anggaran piutang. Pertama, kita akan menghitung perputaran piutang dan rata-rata piutang Expander tahun 2026. Di sini kita memiliki penjualan bersih dapat dari HPP sebelumnya, perhitungan HPP sebelumnya. Baik, untuk mendapatkan hasil piutang awal tahun, piutang akhir tahun, dan rata-rata piutang, reputasi piutang, dan rata-rata pengumpulan piutang berikut caranya. Untuk penjualan bersihnya kita dapat di angka 3.805.452.955.000 rupiah. Untuk kita hitungnya, perputaran piutangnya kita asumsikan dengan nilai 6. Baik, di sini kita akan menghitung penjualan bersih dibagi perputaran piutang. Bagi 6. Hasilnya segini. Untuk menghitung lagi selanjutnya adalah hasil dari penjualan bersih dikali 6 itu dengan cara ini dibagi dikali 2. Nah, kan kita akan menghitung piutang awal tahun. Untuk menghitung piutang awal tahun kita menggunakan rumus 2/3. 2 dibagi 3. Jadi cara hitungnya sama dengan 2 dikali hasil dari piutang awal tahun dikali 6 dikali 2 terus dibagi 3. Untuk selanjutnya, kalau untuk piutang akhir tahun kita hitung dengan cara dengan cara hitungnya 1 dibagi 3. 1 dikali ini dulu, hasil ini dibagi 3. Baik, kita sudah mendapatkan piutang awal tahun dan piutang akhir tahun. Kita copy dan kita pindahkan dulu ke sini. Baik, untuk penjelasan cara penghitungan rata-rata piutangnya itu kita hitung dengan cara piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun dibagi 2. Di sini. Kan tadi kita asumsinya 6, apakah benar apa tidak kita coba hitung dengan cara penjualan bersih dikali perputaran piutang. Oh, salah. Sama dengan cara hitungnya penjualan bersih dibagi perputaran piutang. Hasil 6. Benar sesuai asumsi kita. Dan untuk menghitung rata-rata pengumpulan piutangnya itu dengan cara dalam 1 tahun kan ada 365 hari. Jadi rata-rata pengumpulan piutang itu kita hitung dari dalam 1 tahun itu ada 365 hari dibagi 6. Hasilnya 61. Itu ini adalah penghitungan perputaran piutang. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga tentang anggaran piutangnya. Kita punya asumsi piutangnya itu di presentasi penjualan tunai 40%, presentasi penjualan kredit 60%, pola penagihan kredit bulan penjualan 50%, 1 bulan setelah penjualan M+1 itu 35%, 2 bulan setelah penjualan M+2 itu ada di 15%. Piutang tertagihnya itu kita asumsi 0%. Nah, kita kan mau asumsi penjualannya ini. Hasil penjualannya ini kita hitung dari rencana penjualan dari
dari data sebelumnya sebagai berikut dan ini adalah, asumsi penjualan mobilnya setiap satu mobil, asumsinya. Dan kita hitung dengan cara ini dikali dengan asumsi penjualan mobilnya. Selanjutnya bulan Februari juga kita hitung dan bulan selanjutnya dari Maret, eee, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Baik, kita akan hitung dulu satu-satu rencana penjualan ini dengan asumsi penjualan per unit. Dikali ini. Kita mau guys. Bentar ya, kita hitung ini dulu. Dengan oke, sekarang udah Desember. eh kita totalin di sini. Boom. Ini adalah berikut hasil penjualan selama 1 tahun 2026. 3.805.130.450.000.900.000 rupiah. Baik, untuk uh, kita hasil hasil ini udah kita pindahin ke sini dari bulan Januari hingga bulan Desember. Baik, kita akan menghitung dari bulan Januari ini. Januari ini kita hitung dengan cara ini kan penjualan tunainya kan kita asumsikan dengan 40% kan. Jadi 4 sama dengan 40% dikali dengan penjualan bulan Januari ini. Hasilnya segini. Selanjutnya juga seperti seperti sama kayak bulan Januari itu 40%, 40% dikali yang ini. Dan bulan Maret juga seperti itu. Untuk penjualan kreditnya di 60% itu juga kita hitungnya dengan 60% dikali dengan ini, dengan penjualan bulan Januari. Kita lanjut di bulan Maret ini tentang penjualan tunainya 40% sama dengan 40% dikali
bulan Maret ini dengan 10% dikali dengan 10% dikali ini 40% dikali 10%, 10% dikali bulan Juli 40% dikali 40% dikali September 40% dikali Oktober 40% dikali 10% dikali November 40% 10% dikali Desember. Nah, kita ya hitung total dari semuanya. Dan seperti ini. Dan untuk perhitungan penjualan kreditnya itu di segi cara hitungnya sama dengan 60% dikali itu penjualannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan selanjutnya itu penerimaan piutangnya itu penagihan yang 50%, 35% dan 15%. Itu dengan cara 50% ini dikali dengan C17 ini dikali penjualan kredit ini di 60% ini. Dan untuk ini bulan selanjutnya kita hitung dengan cara kita hitung ini dulu penjualan kreditnya di bulan Februari sama dengan 60% dikali kita akan mendapatkan nilai hasil dari penagihan yang 50% ini yang bulan berjalan dengan hitung dengan cara 50% dikali hasil dari penjualan kredit 2002 bulan Februari ini. Untuk Maret kita juga hitung dengan cara 60% dikali total penjualan. Dan kita juga mendapatkan penagihan bulan lalu di 35% seperti ini. Di bulan April juga kita akan hitung lagi 60% dikali bulan April ini. 60% dikali bulan Mei. Selanjutnya 60% dikali bulan Juni. Selanjutnya bulan Juli 60% dikali bulan Juli. Selanjutnya 60% dikali
total penjualan bulan Agustus, selanjutnya 60% dikali total penjualan sebulan September, selanjutnya 60% dikali penjualan bulan Oktober, selanjutnya 60% dikali hasil penjualan bulan November, dan untuk terakhir 60% dikali penjualan bulan Desember. Kita sudah mendapatkan nilai tersebut, nilai total penjualan total penjualan kredit. Kita jumlahin dulu. Baik, di sini kan sebelumnya saya sudah menghitung tentang penagihan yang 50%, penagihan bulan berjalannya 50%, bulan lalunya 35%, dan 2 bulan lalunya 15%. Dengan cara penghitungannya seperti ini. 50% dikali dengan total hasil penjualan kredit di atas ini. Selanjutnya juga seperti itu. 50% dikali dengan ini yang penjualan kredit, dan seterusnya kita hitung seperti itu semua. Untuk hasil penagihan bulan lalunya yang 35% itu kita hitungnya dengan cara 35% dikali hasil dari penjualan kredit di bulan Januari untuk penghitungan bulan Februari. Di bulan Maret ini kita hitung penagihan bulan lalunya 35% ini 35% dikali dengan penjualan kredit di bulan Februari. Kalau penagihan 2 bulan lalu yang 15% itu kita dapat dari 15% dikali penagihan penjualan kredit di bulan Januari, dan seterusnya seperti itu. Seperti ini April 35% dikali penjualan kredit bulan Maret, 31 ini penjualan kredit dikali 15%. Di bulan Mei ini 35% dikali dengan penjualan kredit di bulan April, dan seterusnya. Untuk total penerimaan penghitungannya kita hitung dengan cara menjumlahkan penagihan yang 50%, 35%, dan 15%. Hasilnya seperti ini. Dan untuk saldo piutang akhir bulannya kita hitung dengan cara hasil dari total penerimaan utang piutang ditambah penjualan kredit bulan Februari dikurangin dengan hasil total penerimaan piutang bulan Februari, dan selanjutnya seperti itu. Dan untuk bulan Januarinya ini kita juga menambahkan asumsi bulan Januari dan bulan Februari itu dengan perhitungan 35% dikali dengan ini penjualan kredit bulan November. Dan untuk bulan Januarinya di penagihan 2 bulan lalunya yang 15% dengan cara menghitung juga dengan 15 dikali penjualan kredit 2000 bulan November. Dan untuk bulan Februarinya kita hitung dengan cara 15% dikali dengan penjualan kredit bulan Desember. Baik, ini dari saya. Sekian dan terima kasih. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.